Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya para pejuang CPNS tahun 2021? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang latihan soal TKP CPNS part 4 ya. Ini adalah video latihan soal TKP CPNS saya yang keempat ya teman-teman. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Di kota Anda akan diadakan kegiatan perlombaan antar instansi. Salah satu lombanya itu adalah bidang yang sangat Anda sukai. Sikap dan pandangan Anda bagaimana? A. Mempelajari teknik terbaik dalam perlombaan tersebut sebelum berlatih sesuai dengan kebiasaan saya dengan sebaik-baiknya. B. Mengikuti perlombaan sesuai bidang saya dengan melihat dan memperkirakan kemampuan pesaing saya sehingga bisa memprediksi kemenangan. C. Mengikuti perlombaan sesuai dengan bidang yang saya sukai dengan melakukan persiapan sebaik-baiknya dengan tekad akan mengeluarkan semua kemampuan saya. D. Mengajak teman lain sebagai lawan percobaan agar saat saya berlatih merasakan suasana kompetisi sesungguhnya sehingga tidak ada rasa minder saat berkompetisi. E. Mengikuti perlombaan sesuai bidang yang saya sukai dengan mempelajari pengalaman rekan kantor yang pernah mengikuti perlombaan tersebut. Nah, di sini kata kunci pada soal itu adalah Anda itu akan mengikuti kegiatan perlombaan dan lombanya itu termasuk bidang yang Anda sukai. Sikapnya bagaimana? Yang mendapatkan poin paling tinggi itu adalah yang C teman-teman, mengikuti perlombaan sesuai dengan bidang yang saya sukai dengan melakukan persiapan sebaik-baiknya dengan tekad akan mengeluarkan semua kemampuan saya. Berarti ini sesuai dengan konteks soalnya. Kalau kita akan mengikuti perlombaan yang bidangnya itu bidang yang kita sukai, makanya kita juga harus melakukan persiapan sebaik-baiknya ya, dengan mengeluarkan semua kemampuan kita tadi ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau pilihan yang A di sini itu mempelajari teknik terbaik. Nah, kalau cuma mempelajari tekniknya saja, nah itu juga kurang efektif ya teman-teman. Kalau yang B, mengikuti perlombaan sesuai bidang saya dengan melihat dan memperkirakan kemampuan pesaing saya. Nah, itu tidak tepat ya teman-teman. Selanjutnya, kalau yang D, mengajak teman lain sebagai lawan percobaan agar saat saya berlatih merasakan suasana kompetisi sesungguhnya sehingga tidak ada rasa minder saat berkompetisi. Nah, kalau di sini itu kan mengajak teman lain berarti kurang memecahkan masalah, juga kurang tepat. Kalau yang E, mengikuti perlombaan sesuai bidang yang saya sukai dengan mempelajari pengalaman rekan kantor yang pernah mengikuti perlombaan tersebut. Di E, poin yang E itu cenderung bidang yang tidak kita sukai. Harusnya jawabannya itu adalah yang C ya, mengikuti perlombaan sesuai dengan bidang yang saya sukai dengan melakukan persiapan sebaik-baiknya dengan tekad akan mengeluarkan semua kemampuan saya. Lanjut nomor 2, seminggu lagi sekolah saya akan mengadakan kegiatan dengan tema lingkungan. Ketua kelompok saya bersikeras menolak ide yang saya dan teman saya buat karena dianggap tidak sesuai dengan tema kegiatan yang akan diselenggarakan. Sikap saya atas hal tersebut adalah bagaimana? A. Saya mengajak teman satu tim saya untuk bersikeras bahwa ide tersebut adalah yang paling baik. B. Mengatakan kepada ketua kelompok bahwa ide tersebut adalah ide teman saya. C. Menerima penolakan tersebut dan mencari ide yang lain agar sesuai dengan tema. D. Mencoba mencari ide yang lain agar sesuai tema meskipun dengan rasa kesal. E. Mencoba mencari ide yang lain dengan semampunya. Jawaban yang benar, poinnya paling tinggi itu terletak pada jawaban yang C teman-teman. Menerima penolakan tersebut dan mencari ide yang lain agar sesuai dengan tema. Nah, ini sesuai
dengan konteks kalimatnya di soal ini ya teman-teman. Sekarang nomor 3. Dalam suatu organisasi, kemungkinan terjadinya konflik antar unit kerja adalah hal sangat wajar. Suatu hari, 3 unit kerja yang ada di bawah Anda mengalami konflik akibat adanya kesalahpahaman mengenai job desk masing-masing unit kerja. Jika Anda ditunjuk sebagai ketua yang memiliki kewenangan dalam mengatasi situasi konflik tersebut, sikap Anda adalah bagaimana? Jawaban yang benar, poinnya paling tinggi itu adalah yang B, teman-teman. Mencoba berunding dengan kedua unit untuk mencapai pemecahan yang terbaik. Ini termasuk dalam kita itu bisa memecahkan masalah secara bersama-sama ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada suatu konflik dan konfliknya itu melibatkan adanya kedua belah pihak, maka kita harus mencoba berunding dengan kedua unit tadi untuk mencapai pemecahan yang terbaik gitu. Selanjutnya nomor 4. Anda berada dalam suatu komunitas yang kegiatan di dalamnya berjalan tidak efektif karena mengalami krisis internal antar anggotanya. Maka Anda akan jawaban yang paling benar, poin yang paling tinggi itu adalah yang B. Berusaha untuk bertahan di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Selanjutnya kita beralih ke nomor 5. Di dalam suatu acara kepanitiaan di kampus, teman Anda yang saat ini seharusnya bertugas sebagai MC mendadak sakit dan tidak bisa datang. Kedua panitia meminta Anda yang kebetulan sudah selesai bertugas dan sedang tidak sibuk untuk menggantikan teman Anda menjadi MC di panggung. Sikap Anda bagaimana? A. Mencoba mencari alasan agar tidak menjadi MC di acara tersebut. B. Dengan segera menyanggupi untuk menggantikannya. C. Meminta dia mencari teman lain yang dapat mengganti. D. Mempertimbangkan lebih dahulu sebelum menerima tugas tersebut. E. Mencarikan teman lain untuk menggantikannya. Jawaban yang paling benar nomor 5 di sini juga yang B, teman-teman. B ya, dengan segera menyanggupi untuk menggantikannya. Nomor 6. Saudara Anda ingin meminjam kendaraan dinas milik kantor kepada Anda untuk pergi ke keperluan keluarga yang mendesak. Padahal Anda diminta untuk melaporkan setiap penggunaan kendaraan tersebut pada pihak kantor. Maka Anda bagaimana? A. Mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah milik kantor. B. Meminjam kendaraan tersebut dengan mengutip bayaran. Ini jelas tidak. C. Mengatakan bahwa Anda tidak berani meminjamkan karena bukan milik saya. D. Mempertimbangkan lebih dahulu akan meminjamkan kendaraan tersebut saat tidak digunakan. E. Menolak untuk meminjamkan kendaraan tersebut. Nah, karena ini bukan kepentingan kantor, makanya kita harus bersikap E ya, menolak untuk meminjamkan kendaraan tersebut. Karena ini adalah kendaraan milik kantor dan tidak boleh digunakan untuk keperluan keluarganya. Suatu hari Anda dimarahi oleh atasan karena terlambat mengumpulkan laporan kerja, sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab dan membuat image Anda buruk. Sedangkan fakta Anda itu terlambat mengumpulkan tugas tersebut karena printer yang akan Anda gunakan bermasalah. Sikap Anda adalah bagaimana? A. Tidak terima karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi semua sarana penunjang kerja karyawan. Nah, ini juga kurang tepat. Seharusnya kita harus minta maaf dulu. Kalau yang B, minta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. Nah, ini benar teman-teman, karena selain kita itu minta maaf dulu, kita juga harus menjelaskan mengapa, itu faktor apa, penyebab dia itu terlambat. Menjelaskan bahwa printer untuk Anda mencetak laporan bermasalah. Kalau di sini kurang tepat karena belum ada kata minta maafnya ya. Seharusnya kita minta maaf dulu, itu yang paling utama. Yang D, minta maaf dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan semata-mata karena Anda. Ini juga kurang tepat. Meminta maaf kepada atasan dan berjanji tidak
mengulangi hal yang sama. Soal nomor 7 ini tuh tentang topik kemampuan mengendalikan diri. Kita dituntut untuk tetap tidak gegabah dalam bersikap dan memberikan respon. Sebaiknya kita itu jelaskan dengan santun dulu jika hal tersebut karena fasilitas kantor yang tidak bisa digunakan, sehingga kantor itu tahu dan bisa melakukan evaluasi juga. Selalu terbuka dan berkomunikasi dua arah jika terdapat masalah. Nomor 8. Pada era digital ini, penyebaran informasi tidak terbendung. Informasi sangat cepat menyebar baik fakta maupun desas-desus. Tidak menjadi soal jika informasi yang disebarkan merupakan fakta dan bermanfaat. Bagaimana jika informasi yang disebarkan palsu? Kesalahpahaman dan perpecahan akan terjadi. Untuk meminimalkan perpecahan dan kesalahpahaman yang Anda lakukan, bagaimana? A. Menyimpan semua informasi? Jelas tidak. B. Menghapus semua informasi? Jelas kurang tepat. C. Mengenal orang yang menyebarkan informasi, ini juga kurang tepat. D. Mengetahui secara pasti isi informasi. E. Memastikan kebenaran informasi tersebut. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang E ya, memastikan kebenaran informasi tersebut. Jadi, kalau ada info, baik itu fakta apa bukan, itu seharusnya kita harus memastikan dulu kebenaran informasi tersebut. Jangan sampai informasi yang kita sebarkan nanti itu adalah berita yang hoax dan menimbulkan kesalahpahaman atau perpecahan seperti itu. Sekarang nomor 9. Agar semua warga yang tinggal di RT Anda dapat mengikuti acara pengajian rutin, maka sebagai panitia kegiatan tersebut, Anda akan A. Menyelenggarakan pengajian setelah sholat subuh sebelum warga pergi bekerja. B. Menyelenggarakan pengajian sore hari di mana warga yang bekerja bisa dapat mengikutinya sepulang kerja. C. Meminta pendapat warga Anda kapan sebaiknya pengajian dilaksanakan. D. Menyelenggarakan pengajian di hari libur. E. Menyelenggarakan pengajian 2 sesi sehingga tidak mengganggu kesibukan lain warga Anda. Jawabannya yang C ya. Meminta pendapat warga kapan Anda akan sebaiknya mengadakan pengajian. Minta pendapat warga Anda kapan sebaiknya pengajian dilaksanakan. Nah, itu ya. Karena di sini itu topiknya tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu mengkoordinir orang lain. Selalu pilih jalan berdiskusi dulu dengan cara meminta pendapat kepada warga itu tadi, kapan sebaiknya pengajian akan dilaksanakan. Kita diskusikan dulu ya. Jadi jangan langsung mengambil keputusan. Sebaiknya bicarakan dulu dan didiskusikan dengan warga. Sekarang nomor 10. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Bersikap terbuka terhadap kritik atau masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Jawaban yang benar itu poinnya paling tinggi itu adalah yang A. Bersikap terbuka terhadap kritik atau masukan ya. Karena dalam hal ini itu topiknya itu tentang kemampuan mengendalikan diri dan bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan agar tujuan tercapai. Kita harus bersikap terbuka dan tidak mudah tersulut emosi jika ada orang lain yang mengkritik kita. Kadang-kadang kritikan itu bisa menjadikan Anda itu sebagai orang yang lebih baik dan lebih evaluasi diri.
Alhamdulillah, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.